Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Gemara Putri. Saya dari S1 Farmasi kelas khusus. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Hubungan Pendidikan, Pengetahuan, Pekerjaan dalam Kepatuhan Mengkonsumsi Tablet FE pada Ibu Hamil di Puskesmas Sako, Palembang 2021. Yang saya hormati penguji 1 saya yaitu Bapak Irman Idrus S.Farm MKes, penguji 2 saya dan selaku pembimbing 1 saya yaitu Ibu Apoteker Citra Yulianda Pardilawati M.Farm, dan yang ketiga itu penguji 3 saya dan selaku pembimbing 2 saya yaitu Bapak Maurits PM SPD MSI. Adapun yang akan saya paparkan pada hari ini, yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat itu ada manfaat penelitian, yang kelima itu ada kerangka konsep, yang keenam itu ada metode penelitian. Adapun latar belakang, salah satu masalah gizi yang banyak terjadi pada ibu hamil yaitu adalah anemia gizi, yang merupakan masalah gizi mikro terbesar dan tersulit yang diatasi oleh seluruh dunia. Menurut data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019 menyatakan bahwa cakupan pemberian tablet tambah darah di Sumatera Selatan itu sebesar 94,5% dengan jumlah ibu 1.660.151 ibu hamil yang mendapatkan tablet FE. Pemberian tablet FE sendiri yaitu bertujuan untuk mengatasi defisiensi zat besi yang dapat menyebabkan anemia pada kehamilan. Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi tablet FE sebesar 73,2%, tetapi di mana yang mengkonsumsinya 90 tablet sesuai anjuran itu hanya 38,1%. Rikesdas 2018. Anemia sering terjadi akibat defisiensi zat besi karena pada ibu hamil terjadi peningkatan kebutuhan 2 kali lipat akibat peningkatan volume darah tanpa ekspansi volume plasma. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut atau mencegah kehilangan darah pada saat melahirkan dan pertumbuhan janin, perkiraan besaran zat besi yang perlu ada selama hamil yaitu sebanyak 800 sampai 1040 mg. Adapun rumusan masalah, yang pertama itu bagaimana hubungan pendidikan dalam kepatuhan mengkonsumsi tablet FE pada ibu hamil di Puskesmas Sako. Yang kedua, bagaimana hubungan pendidikan dalam kepatuhan mengkonsumsi tablet tambah FE pada ibu hamil di Puskesmas Sako, Palembang. Yang ketiga, bagaimana hubungan pekerjaan dalam kepatuhan mengkonsumsi tablet FE pada ibu hamil di Puskesmas Sako, Palembang. Untuk tujuan penelitian, tujuan umumnya yaitu untuk menganalisis pengaruh hubungan pendidikan dan pekerjaan dalam kepatuhan mengkonsumsi tablet FE pada ibu hamil di Puskesmas Sako. Tujuan khususnya yang pertama, untuk mengidentifikasi karakteristik ibu hamil yang berkunjung di Puskesmas Sako Palembang. Yang kedua, untuk menganalisis hubungan pendidikan dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet FE pada ibu hamil di Puskesmas Sako Palembang. Yang ketiga, untuk menganalisis hubungan pengetahuan dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet FE pada ibu hamil di Puskesmas Sako Palembang. Dan yang keempat, untuk menganalisis hubungan pendidikan kepatuhan mengkonsumsi tablet FE pada ibu hamil di Puskesmas Sako Palembang. Adapun manfaat penelitian, yang pertama itu bagi peneliti, yaitu untuk mendapatkan pengalaman dan memperluas wawasan pengetahuannya khususnya mengenai anemia dan tablet FE, serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama masa kuliah. Manfaat penelitian bagi Universitas Kadar Bangsa yaitu dapat dijadikan sebagai informasi dan tambahan ilmu, pengetahuan, serta sumber mengenai tingkat pengetahuan dan kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet FE. Manfaat penelitian bagi masyarakat yaitu agar masyarakat mendapatkan informasi tentang risiko penyebab terjadinya anemia pada ibu hamil, dan masyarakat juga bisa untuk mengubah gaya hidup mereka menjadi lebih sehat dan mengetahui seberapa pentingnya mengkonsumsi tablet FE itu selama pada masa kehamilan. Adapun kerangka konsepnya yaitu didapatkan variabel independennya yaitu pendidikan, pengetahuan, dan pekerjaan ibu
terhadap variabel dependennya yaitu kepatuhan konsumsi tablet FA. Metode penelitian. Jenis penelitian yang saya teliti yaitu penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan cross-seksional. Untuk waktu penelitiannya yaitu penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai September 2021 di Puskesmas Sako Palembang. Alat pengumpulan datanya sendiri yaitu ada alat tulis, alat hitung, kuesioner, kamera, lembar kerja, dan WhatsApp atau alat media sosial. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang berkunjung melakukan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas Sako Palembang pada bulan Juli 2021 yaitu sebanyak 61 orang. Untuk sampelnya sendiri, sampel tersebut adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penentuan jumlah sampelnya yang saya gunakan yaitu menggunakan rumus Slovin 1960, di mana setelah dihitung yaitu adanya rumus didapatkan itu besar perhitungannya diperoleh hasilnya 37,88 orang dan dibulatkan menjadi 38 orang. Ditambah lagi untuk 10%-nya sebagai sampel cadangan yaitu 3,8 dibulatkan menjadi 4 sehingga diperoleh total besar sampel yang dipakai itu sebanyak 42 orang ibu hamil. Adapun kriteria inklusi sendiri di sini yang pertama ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 yang terdapat di wilayah kerja Puskesmas Sako Palembang. Yang kedua itu ibu hamil yang mendapatkan tablet FA. Dan yang ketiga itu ibu hamil yang bersedia menjadi responden. Adapun cara pengumpulan datanya, yang pertama itu peneliti menyerahkan surat permohonan izin untuk melakukan penelitian di Puskesmas Sako. Setelah peneliti mendapatkan surat izinnya, barulah peneliti mendatangi atau meminta data ibu hamil di tempat kesehatan ibu dan anak. Setelah mendapatkan data ibu hamil tersebut, peneliti itu membagikan kuesioner kepada ibu hamil. Sebelum melakukan penelitian, peneliti juga meminta ketersediaan responden yang mengkonsumsi tablet FA sampai batas sampel yang terpenuhi. Lalu peneliti membagikan kuesioner terhadap ibu hamil sebelum melakukan atau mengisi kuesioner. Peneliti tersebut memberikan penjelasan secara lengkap mengenai cara pengisian kuesioner yang baik dan benar. Setelah mendapatkan kuesioner yang baik dan benar dan dikumpulkan, maka peneliti bisa menganalisis data tersebut. Untuk analisis penelitian, analisis univariat. Analisis univariat itu dilakukan untuk mendapatkan gambaran distribusi frekuensi responden. Analisis ini sendiri digunakan untuk memperoleh gambar-gambar pada masing-masing variabel dan didapatkan variabel independennya yaitu adanya yang pertama pendidikan, pengetahuan, dan pekerjaan. Dan variabel dependennya yaitu kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet FA. Analisis penelitian yang kedua yaitu ada analisis bivariat yang dimana dilakukan untuk menguji ada tidaknya hubungan pendidikan, pengetahuan, dan pekerjaan ibu hamil dalam kepatuhan mengkonsumsi tablet FA di Puskesmas Sako. Setelah mendapatkan data, maka akan diuji dengan menggunakan chi-square atau dianalisis dengan menggunakan uji chi-square. Setelah itu, data yang diperoleh tersebut dibuat dalam bentuk tabel. Adapun definisi operasional, yang pertama itu ada variabel penelitiannya. Yang pertama itu adanya kepatuhan dengan cara pengukurannya yaitu metode pill count atau menghitung sisa tablet FA. Dengan alat ukurnya yaitu dengan alat komunikasi seperti WhatsApp, skala ukurnya ordinal. Yang kedua itu variabel penelitiannya yaitu adanya pendidikan, di mana cara pengukurannya yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada ibu hamil dan memberikan kuesioner untuk ibu hamil mengisinya dengan skala ukurnya juga ordinal. Yang ketiga itu adanya variabel penelitian di mana adanya pengetahuan masih sama dengan pengukuran, wawancara secara langsung dan memberikan kuesioner. Yang keempat itu adanya pekerjaan
dengan melakukan wawancara secara langsung dan memberikan kuesioner. Adapun kerangka operasionalnya yaitu sampelnya itu ada ibu hamil yang memenuhi kriteria inklusi. Setelah itu setelah memenuhi kriteria inklusi menjadi responden. Setelah ibu hamil menjadi responden dan diminta untuk mengisi kuesioner. Lalu kuesioner tersebut akan dilihat apakah ada atau tidak adanya hubungan antara pendidikan, pengetahuan, pekerjaan dalam kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet FE. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.